masuk. Selamat siang, Bu. Oh, selamat siang. Silakan duduk. Ya. Apa ada yang perlu saya bantu? Iya, Bu. Seperti yang saya sudah komunikasikan dengan Ibu kemarin, hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu. Wawancara yang saya lakukan ini yang pertama untuk memenuhi tugas saya sebagai peserta di dalam kegiatan pendidikan calon tenaga kerja. Kemudian selain itu saya juga akan mewawancarai Ibu untuk saya dapat bisa mengambil pelajaran dari pengalaman Ibu selama ini sebagai kepala sekolah di SDN 1 Ampel ini. Tentunya ketika menjadi kepala sekolah, menjabat sebagai kepala sekolah, ada berbagai macam masalah, persoalan di mana Ibu sebagai kepala sekolah harus mengambil keputusan dari setiap masalah, konflik atau persoalan yang ada. Saya akan mewawancarai Ibu tentang bagaimana proses Ibu dalam mengambil keputusan tersebut sebagai seorang kepala sekolah. Apakah Ibu bersedia saya wawancarai, Bu? Ya, bersedia aja. Jadi saya menjawabnya sesuai kemampuan saya. Iya. Jadi di sini, Bu, saya akan mengajukan 8 pertanyaan, ya. Ya, silakan. Pertanyaan-pertanyaan ini ada kaitannya dengan 4 paradigma dilema etika, tidak prinsip dalam mengambil keputusan, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan sebuah keputusan. Ya. Langsung saja ya, Bu. Silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, sepanjang Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya banyak pengalaman dalam menghadapi suatu permasalahan dan tidak lepas dari sebuah konflik kepentingan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, bagaimana cara Ibu dalam mengenali masalah tersebut? Apakah itu dilema etika, yaitu benar lawan benar, atau hanya rujukan moral yang sudah jelas benar lawan salah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sepanjang saya bertugas sebagai kepala sekolah di SDN 1 Ampel, ini tentu banyak mengalami hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan, ya, dan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, untuk dapat mengenali setiap kasus yang terjadi, tentunya saya akan mempelajari serta menganalisis terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi. Apakah ada unsur yang saling benar atau ada pelanggaran di dalamnya, baik secara hukum maupun baik. Nah, untuk menentukan masalah tersebut tergolong dalam hal yang saling benar, yaitu jika terdapat dua nilai kebaikan yang saling bertentangan. Kemudian untuk kasus rujukan moral itu dapat dilihat terlihat dari ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hukum aturan yang ada dan baik. Ya. Kemudian selanjutnya, Bu, untuk pertanyaan nomor 2, berdasarkan pengalaman Ibu selama ini, bagaimana cara Ibu mengambil sebuah keputusan untuk kasus dua kepentingan yang sama-sama benar, atau di sini disebut juga dengan kasus yang disebut dengan adanya dilema etika, itu bagaimana? Ya, baik. Dalam mengambil keputusan itu bukanlah yang mudah bagi saya sebagai sekolah. Jika masalah itu ringan, itu biasanya saya dapat langsung bisa menyelesaikannya atau saya langsung ambil keputusan. Tapi untuk masalah yang mengandung unsur dua kepentingan yang sama-sama benar, maka saya melibatkan banyak orang, terutama guru-guru, untuk duduk bersama dalam pembicaraan dengan tujuan menemukan solusi terbaik, sehingga saya dapat mengambil keputusan dengan tepat dan bijak yang dapat meminimalisir risiko maupun konsekuensi ke depannya. Terima kasih, Bu. Kemudian
pertanyaan yang ketiga Bu ya. Dapatkah Ibu gambarkan bagaimana langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan untuk mengambil keputusan di mana terdapat konflik kasus benar melawan benar tersebut? Untuk masalah yang mengandung unsur dinamika, pertama saya akan mengklarifikasi terlebih dahulu duduk masalah yang terjadi dan mengaitkannya dengan fakta-fakta yang sudah didapat, yang ada. Apakah memang itu ada hal yang saling benar dalam kasus tersebut. Kemudian melalui rapat bersama Dewan Guru ini kami akan melakukan agar dengar pendapat satu dengan yang lain untuk mendapatkan atau mengarah pada sebuah keputusan yang terbaik, sehingga keputusan tersebut itu dapat diterima oleh orang banyak dan mengurangi risiko dari keputusan tersebut di masa yang akan datang. Contohnya misalnya seperti semester kemarin itu terjadi salah satu murid kelas 5 SD di SDN 1 Bil. Dia ini adalah murid yang tergolong pandai di kelas 5. Nah, menurut laporan guru bidang studi atau wali kelasnya bahwa si Udin ini tergolong, ya tadi seperti saya katakan, tergolong anak yang pandai di kelas, berkelakuan bersopan. Akan tetapi anak ini sering tidak masuk kelas atau tidak masuk sekolah. Nah, karena seringnya tidak masuk sekolah ini akan mempengaruhi Udin sehingga bisa tidak naik kelas. Karena setelah dihitung oleh wali kelasnya, presentasi kehadiran Udin ini di kurang dari 80%. Nah, sesuai aturan kurikulum sekolah, kalau tingkat kehadiran siswa itu kurang dari 80%, maka dia jelas tidak bisa naik kelas. Nah, oleh karena itu terjadi dilema bagi saya selaku kepala sekolah, juga rekan guru yang lain, karena anak ini sebenarnya nilainya bagus, berkelakuan baik dan sopan, namun karena sering tidak masuk sekolah bisa menyebabkan dia ini tidak naik kelas. Di satu sisi itu ada rasa kasihan terhadap Udin, namun di sisi lain kita mengukur dengan peraturan yang ada. Nah, kemudian di dalam forum rapat saya beserta Dewan Guru memutuskan untuk dilakukan investigasi, artinya mencari tahu fakta-fakta yang ada yang kaitannya dengan kasus ini. Dari hasil investigasi ternyata akar masalah yang ditemukan, jadi anak ini sering tidak turun itu bukan karena malas, tetapi karena dia disuruh orang tuanya menjaga adiknya di rumah, karena orang tua Udin ini bekerja. Jadi ibunya Udin ini di hari-hari tertentu dia ikut orang berjualan ke pasar. Nah, pada hari tertentu itulah si Udin ini diminta untuk menjaga adiknya. Nah, sedangkan ayahnya juga bekerja, karena keluarga Udin ini keluarga yang tergolong dengan tingkat ekonomi yang tidak mampu. Nah, oleh karena itu si Udin ini jarang masuk sekolah karena fakta yang didapat ini tadi. Jadi Udin ini tidak masuk sekolah bukan karena malas, bukan karena tidak mau bersekolah, tetapi karena keadaan yang memaksanya. Tetapi meskipun dia itu jarang masuk sekolah, ternyata dia itu tetap belajar di rumah. Nah, oleh karena itu dia selalu mendapat nilai yang bagus, pandai di sekolah, jadi dia tetap tidak ketinggalan pelajaran karena dia selalu belajar di rumah. Nah, karena pertimbangan dan latar belakang dari si Udin ini, maka dalam forum rapat akhirnya memutuskan bahwa si Udin ini sebagai pertimbangan, maka si Udin ini boleh tetap naik kelas. Jadi di akhir semester Ya, Udin tetap naik kelas ya? Karena pertimbangan itu tadi. Oh iya. Kemudian pertanyaan nomor 4 ya Bu. Apa yang Ibu anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan tersebut?
sebuah keputusan dari misalnya dalam kasus tersebut tadi Ya. yang menurut Ibu efektif apa? Ya, jika dilihat dari kasus yang pernah terjadi seperti yang tadi itu yang paling efektif itu melibatkan guru-guru dan bapak dapat membantu saya dalam mengambil keputusan yang tepat. Jadi saya kira demikian. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan nomor 5 Bu ya. Dalam Ibu mengambil keputusan seperti kasus dilema etika yang terjadi tadi Bu, apa yang menjadi tantangannya? Tantangan apa yang Baik, Ibu hadapi? terima kasih Bu Yani. Dalam mengambil keputusan bukanlah hal mudah bagi saya sebagai kepala sekolah, apalagi berhubungan dengan orang banyak. Tentu ada dampak baik positif maupun negatifnya. Nah, ketika keputusan itu sudah diambil, jadi tantangan nyata dari pengambilan sebuah keputusan untuk kasus dilema etika menurut saya adalah mungkin adanya sekelompok kecil orang yang merasa puas karena dia merasa masih dengan terpaksa menerima keputusan yang sudah ditetapkan. Seperti itu Bu ya. Kemudian pertanyaan nomor 6 Bu, saya lanjutkan. Saat mengalami konflik kepentingan benar lawan benar dalam mengambil keputusan di sekolah, tentu Ibu punya cara dalam mengatasinya, baik diselesaikan langsung atau ditunda. Nah, apakah Ibu membuat sebuah rencana atau jadwal atau tahapan tertentu untuk mengatasi hal tersebut dan bagaimana prosedur yang Ibu jalankan? Terima kasih. Seperti yang telah saya sampaikan bahwa dalam mengatasi konflik itu dilihat dari kapasitas serta latar belakang dari masalah yang ada. Jika masalah dipandang kecil, maka dapat langsung diambil keputusan. Tapi untuk masalah yang berkaitan dengan dua nilai kebajikan yang saling bertentangan, saya membuat penjadwalan atau perencanaan serta tahapan tertentu agar dapat memberikan ruang bagi semua orang untuk berpikir dengan kesadaran diri dan mengaitkannya dengan banyak fakta yang kemudian dapat membantu saya dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya Bu, pertanyaan ke-7. Siapa saja atau faktor apa yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika atau benar lawan benar tersebut? Ya, terima kasih. Pada prinsip ini dalam pengambilan keputusan itu tidak tepat jika saya hanya mengandalkan kesan saja. Karena menurut saya sebagai kepala sekolah ada banyak orang yang dapat membantu saya dalam mengambil keputusan selain pengalaman dari dalam diri saya sebagai kepala sekolah. Tentunya ada guru lain yang berpengalaman atau guru yang sudah senior atau rekan sesama kepala sekolah yang dapat saya jadikan sebagai teladan dalam mengambil keputusan sehingga setiap keputusan itu dapat diterima dengan baik oleh semua. Ini untuk yang ini pertanyaan terakhir ya Bu ya, pertanyaan ke-8. Dari hal yang sudah Ibu sampaikan secara panjang lebar tadi, yang sudah Ibu sampaikan kepada saya, tentunya ada pengalaman luar biasa berkaitan dengan pengambilan sebuah keputusan. Menurut Ibu, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari semua itu, dari rangkaian proses Ibu selama ini dalam mengambil keputusan itu, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari semua itu? Ya, dari pengalaman saya dalam mengatasi konflik dan etika seperti yang saya sampaikan tadi, saya dapat mengambil pelajaran bahwa setiap konflik itu selalu ada jalan untuk menyelesaikan yang baik. Ya, pertama melalui musyawarah mufakat dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan serta norma-norma yang ditunjukkan tinggi oleh semua orang seperti kejujuran, keselamatan, dan itu yang bisa saya sampaikan. Ya, luar biasa Ibu. Saya berterima kasih hari ini waktunya Ibu sudah bersedia saya wawancarai dan Ibu sudah menceritakan pengalaman Ibu, bahkan Ibu memberikan contoh tentang kasus
bagaimana Ibu mengambil keputusan dari sebuah dilema etika tadi ya Bu, tentang si Udin tadi. Nah, kiranya pengalaman Ibu, jawaban-jawaban Ibu yang Ibu bagikan kepada saya juga bisa memberikan pengetahuan baru buat saya, menambah pengalaman buat saya, menjadi modal saya ke depannya. Saya juga bisa belajar bagaimana mengambil keputusan yang tepat seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Terima kasih Bu, kiranya cukup sekian wawancara dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya, dan saya mohon izin Bu. Terima kasih ya Bu. Semoga jawaban memuaskan. Ya, selamat siang. Terima kasih ya Bu. Ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya, Siang Bu. siang. Silakan masuk. Ya. Selamat siang Bu. Siang. Silakan duduk Pak Yano. Ya, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, kemarin saya sudah menghubungi Ibu ya. Ya, Saya mau minta bantuan kepada Ibu. ya. Saya ini mau mewawancara Ibu. Nah,
wawancara yang saya laksanakan ini sebagai salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak. Jadi wawancara yang saya lakukan ini tentang bagaimana pengalaman ibu selama ini ketika menjadi kepala sekolah di SDN 5 Ampah ini, dimana tentunya ketika ibu menjabat sebagai kepala sekolah terjadi banyak konflik, banyak masalah dan persoalan yang ibu hadapi, dan dari situ ibu harus mengambil sebuah keputusan mengenai masalah atau konflik yang ibu alami. Nah, ini terkait dengan apakah masalah itu termasuk ke dalam rujukan moral atau ke dalam dilema etika ya Bu ya. Jadi tujuan wawancara saya ini yaitu untuk bagaimana ibu bisa berbagi pengalaman lah dengan saya ini. Gitu, Bu. Apakah ibu bisa atau bersedia saya wawancara ibu? Iya, saya bersedia bantu supaya lebih lancar lagi sebagai calon guru. Ya, terima kasih ya Bu. Dalam wawancara ini saya akan mengajukan sebanyak 8 pertanyaan ya Bu ya. Iya. Ya. Nanti ibu boleh menjawab sesuai dengan pengalaman yang sudah ibu alami selama ini. Langsung saja ya Bu. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama Bu ya. Iya, silakan. Sepanjang ibu menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya banyak pengalaman dalam menghadapi suatu permasalahan dan tidak lepas dari sebuah konflik kepentingan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, bagaimana cara ibu dalam mengenali masalah tersebut? Nah, apakah masalah itu masuk dalam dilema etika di mana ada benar lawan benar atau hanya sebuah rujukan moral yang sudah jelas benar lawan salah? Bagaimana? Terima kasih, Nur. Hal pertama yang saya lakukan dalam menghadapi sebuah kasus yang terjadi yaitu dengan mempelajari serta menganalisis terlebih dahulu fakta-fakta yang ada pada kasus tersebut. Hal apa yang melatar belakangi kasus tersebut, juga hal lain yang terkait dengan masalah yang terjadi. Untuk menentukan masalah tersebut tergolong dalam yang saling benar, yaitu jika terdapat dua nilai kebajikan yang saling bertentangan. Kemudian untuk kasus rujukan moral dapat terlihat dari ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hukum, tata tertib atau aturan yang ada maupun kode etik. Oh iya, terima kasih Bu. Kemudian selanjutnya Bu ya, pertanyaan yang kedua. Berdasarkan pengalaman ibu selama ini, bagaimana cara ibu mengambil sebuah keputusan untuk kasus dua kepentingan yang sama-sama benar atau kasus dilema etika itu bagaimana Bu? Memang mengambil keputusan bukanlah hal yang mudah bagi saya sebagai seorang kepala sekolah. Untuk masalah yang saya anggap ringan sudah jelas benar dan salahnya, maka dapat langsung saya selesaikan atau saya ambil keputusan. Namun untuk masalah yang tergolong dalam dilema etika, yaitu di mana ada dua nilai kebajikan yang saling benar namun bertentangan, maka saya harus melibatkan banyak orang, terutama guru-guru di sekolah, untuk dibawa ke dalam forum rapat untuk dapat menemukan solusi terbaik, sehingga saya dapat mengambil keputusan dengan tepat dan bijak serta tidak merugikan semua pihak. Ya. Bu, sekarang pertanyaan nomor 3 ya. Dapatkah ibu gambarkan bagaimana langkah atau prosedur yang biasa ibu lakukan untuk mengambil keputusan di mana terdapat konflik kasus benar melawan benar tersebut? Langkah-langkah yang biasa saya ambil dalam mengambil sebuah keputusan yaitu pertama-tama saya akan menyelidiki terlebih dahulu latar belakang masalah yang terjadi dan mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dengan masalah tersebut. Apakah ada hal yang saling benar dalam kasus tersebut? Kemudian saya akan membawa masalah tersebut ke dalam forum rapat bersama Dewan Guru untuk dibahas bersama dengan tujuan mencapai mufakat bersama
atas masalah yang terjadi sehingga dapat diambil sebuah keputusan yang tepat. Keputusan tersebut dapat diterima oleh orang banyak dan mengurangi risiko dari keputusan tersebut di masa yang akan datang. Sebagai contoh, ada salah satu contoh kasus yang terjadi di SDN 5 Ampah ini, Pak Yano. Ya. Kasusnya yaitu ada salah satu siswa ini, di sekolah ini, dia sering sekali berkelahi, bahkan bisa dibilang hampir dalam 1 minggu itu pasti ada dia berkelahi. Dia itu berkelahi baik dengan teman sekelasnya maupun dengan kelas yang lain. Nah, sesuai dengan aturan di sekolah ini, bila anak ini sering berkelahi atau membuat keributan sehingga mengganggu ketenangan sekolah, maka anak ini bisa dikeluarkan dari sekolah. Tetapi yang menjadi dilema bagi kami yaitu bahwa anak ini sudah kelas 6, di mana kelas 6 ini akan segera menghadapi ujian kelulusan. Hal itu yang menjadi dilema bagi kami dan juga guru-guru di tempat ini. Akhirnya saya beserta Dewan Guru di sini mengadakan rapat untuk membahas bagaimana sebaiknya anak ini. Apakah tetap dikeluarkan atau diberi kesempatan untuk melanjutkan belajar di kelas 6 supaya bisa mengikuti ujian sampai lulus. Nah, akhirnya dalam rapat ini kami memutuskan untuk memberi kesempatan bagi anak ini. Nah, kenapa kami beri kesempatan? Karena setelah kami menyelidiki tentang bagaimana latar belakang kehidupan anak ini, ternyata anak ini berasal dari keluarga yang broken home atau orang tuanya bercerai sehingga anak ini kurang perhatian dan tidak ada yang ditakuti di rumah karena bapaknya sudah pergi. Nah, bapak dan ibunya ini sudah berpisah, jadi anak ini diasuh oleh neneknya sehingga kurang perhatian. Nah, mungkin dari hal itu jadi anak itu sering membuat masalah, cari-cari perhatian atau bagaimana di sekolah ini, sehingga dia sering berkelahi dengan teman-temannya. Nah, dari fakta yang kami dapatkan itu, kami memutuskan untuk memberi kesempatan bagi anak ini untuk terus belajar di sekolah dengan catatan bahwa anak ini harus diberi bimbingan dan pengertian dari wali kelasnya supaya dia bisa berubah sikapnya. Nah, setelah dilakukan bimbingan juga pengertian, ternyata anak ini mau berubah. Jadi akhirnya kami tidak jadi mengeluarkan anak tersebut dan tetap memberikan kesempatan karena dia sudah mau berubah sehingga dia tetap bisa melanjutkan belajar dan bisa mengikuti ujian di kelas 6 sampai akhirnya dia lulus. Itulah kasus yang pernah saya alami di SDN 5 Ampah ini, Pak Yano. Luar biasa, ada sebuah kasus seperti itu ya Bu ya? Iya. Ya. Dan ada penyelesaiannya juga. Kemudian Bu ya, pertanyaan yang keempat Bu, Iya. apa yang Ibu anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan tersebut Bu? Dari kasus tadi menurut Ibu, apa yang efektif dalam mengambil keputusan? Iya. Jika dilihat dari kasus yang pernah terjadi dengan melibatkan guru dalam forum rapat, dapat membantu saya dalam mengambil keputusan yang tepat. Saya kira demikian Pak Yani. Berarti melibatkan Ibu dalam mengambil keputusan itu sangat efektif ya Bu? Iya. Untuk mengambil sebuah keputusan ya Bu. Betul. Ya, kemudian pertanyaan yang kelima ya Bu, tantangan apa yang Ibu rasakan saat dalam proses pengambilan keputusan itu Bu? Baik. Terima kasih Pak Yano. Yang ya tadi kan merupakan dilema etika ya Bu, yang menjadi tantangan Ibu itu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu menurut Ibu apa kira-kira? Baik, terima kasih Pak Yano. Dalam mengambil keputusan bukanlah hal yang mudah bagi seorang kepala sekolah, apalagi berhubungan dengan orang banyak. Tentu ada dampak baik, positif maupun negatif ketika keputusan itu sudah diambil. Tantangan yang sering terjadi dalam pengambilan sebuah keputusan antara lain adalah
perbedaan pendapat antara individu maupun kelompok, sehingga kadang pelaksanaan keputusan yang diambil kurang optimal di lapangan. Seperti itu ya. Ya, Jadi ada juga tantangannya ya, Bu, ya. ada. Ya. Kemudian pertanyaan yang keenam, Bu. Ya. Saat mengalami konflik kepentingan benar lawan benar dalam mengambil keputusan di sekolah, tentu ibu punya cara dalam mengatasinya, baik diselesaikan secara langsung ataupun ditunda. Nah, apakah ibu membuat sebuah perencanaan atau jadwal dalam mengatasi hal tersebut, Bu? Dan bagaimana prosedur dalam ibu menjalankannya? Jadi apakah ibu punya rencana-rencana atau jadwal-jadwal dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, Bu? Bagaimana dalam pelaksanaannya? Seperti yang telah saya sampaikan, bahwa dalam mengatasi konflik atau masalah itu dilihat dari berat dan tidaknya masalah serta latar belakangnya. Jika masalah tersebut dipandang ringan, maka dapat langsung diambil keputusan. Namun untuk masalah yang berkaitan dengan dilema etika, saya akan membuat sebuah rencana atau tahapan penyelesaian, kemudian akan saya bawa ke dalam forum rapat sehingga dapat diambil sebuah keputusan yang terbaik bagi orang banyak. Seperti itu, Bu, ya. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, Bu, Ya. siapa saja atau faktor-faktor apa yang membantu ibu atau mempermudah ibu dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika tersebut, Bu, di mana ada keadaan benar melawan benar. Ya. Sebagai kepala sekolah, ada banyak orang yang dapat membantu saya dalam mengambil keputusan. Selain pengalaman dari dalam diri saya sendiri sebagai kepala sekolah, tentunya ada rekan guru yang lebih berpengalaman atau senior. Selain itu juga rekan sesama kepala sekolah yang dapat saya jadikan sebagai panutan, sehingga setiap keputusan yang saya ambil tidak merugikan semua pihak. Seperti itu, ya. Luar biasa sekali. Nah, ini, Bu, ya. Sekarang sudah masuk ke pertanyaan terakhir, Bu, ya. Dari hal yang sudah Ibu sampaikan dalam obrolan kita panjang lebar ini, tentu ada pengalaman yang luar biasa berkaitan dengan pengambilan keputusan, pengalaman dari dalam Ibu sendiri, dan saya juga mendapatkan banyak sekali masukan, pengalaman dari apa yang Ibu sampaikan. Menurut Ibu, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari serangkaian pengalaman-pengalaman Ibu ini, dari hal-hal yang Ibu sampaikan ini, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan? Terima kasih Pak Yano. Menurut pengalaman saya dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan dilema etika seperti yang saya sampaikan tadi, saya perlu membuat rencana dan melakukan beberapa tahapan serta melibatkan orang lain dalam mengambil sebuah keputusan. Pelajaran lain yang dapat saya petik yaitu bahwa setiap masalah dapat diselesaikan dengan baik melalui musyawarah mufakat serta mengedepankan nilai-nilai kebajikan serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Terima kasih, Bu, untuk waktunya sudah bersedia saya wawancarai. Langsung tidak langsung Ibu sudah berbagi banyak pengalaman kepada saya mengenai hal-hal yang sudah Ibu lewati selama ini sebagai kepala sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Bu. Iya. Saya mohon izin, mohon pamit, dan ya terima kasih atas pengalaman itu, ya. Selamat siang, ya, Bu, ya. Selamat siang. Sukses selalu. Ya, terima kasih, Bu.